Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andiasa Sabrina dari kelas C dengan NIM 220404500023. Di sini saya akan menjelaskan materi profesi kependidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu strategi pengembangan profesi kependidikan. Nah, artinya guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Pengembangan guru sebagai profesi membentuk, membangun, dan mengelola guru yang memiliki harkat dan martabat, meningkatkan kehidupan guru yang sejahtera, meningkatkan mutu pembelajaran yang mampu mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten dan terstandar. Adapun tujuan terhadap strategi pengembangan profesi kependidikan yaitu kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi, kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan Islam, kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan guru untuk kehidupan pribadinya, fungsinya sebagai acuan sistem untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jabatan sebagai bekal bagi untuk meningkatkan kualitas programnya, menetapkan suasana atau kondisi memungkinkan guru untuk mengembangkan potensinya. Strategi pengembangan profesi guru yaitu pendidikan dan pelatihan, yang dimana in-house, program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, dan pelatihan berjenjang dan khusus non-pendidikan yaitu diskusi, masalah, seminar, workshop, penelitian, dan penulisan. Poin selanjutnya yaitu rasional tantangan profesionalitas profesionalitas adalah kata yang ada pada profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang seperti apakah guru profesional guru, yaitu seorang pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, adapun tantangan profesionalitas guru dalam pembelajaran, tantangan pendidikan di era perubahan perkembangan ilmu yang sangat cepat membawa dampak terhadap jarak antar bangsa di dunia, sehingga fenomena ini bersifat global seperti menguasai ilmu, pengetahuan termasuk konsep teori dan proses. Tantangan eksternal dalam dunia pendidikan yaitu terjadi dirasakan dalam pendidikan saat ini antara lain globalisasi, kompleksitas, turbulensi, dinamika, akselerasi, kekuatan, dan pikiran. Poin selanjutnya yaitu jenis profesi dan tugas serta tanggung jawab profesi kependidikan. Profesi kependidikan adalah suatu usaha untuk menyiapkan peserta didik sesuai keahliannya yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan dalam hidupnya sekarang. Jenis profesi kependidikan yaitu tenaga kependidikan, yaitu orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu pendidikan. Pendidik yaitu tenaga kependidikan yang memiliki tugas khusus sebagai pendidik. Tugas dan tanggung jawab profesi kependidikan yaitu kepala satuan pendidikan yang memberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satu pendidikan. Kepala sekolah yaitu seorang pemimpin di sebuah sekolah. Rektor yaitu pimpinan lembaga dalam perguruan tinggi. Wakil atau kepala urusan yaitu mempunyai tugas khusus dan membantu kepala satuan pendidikan. Tata usaha yaitu tenaga kependidikan yang bertugas sebagai administrasi instansi tersebut. Laboratorium yaitu bertanggung jawab terhadap alat. Laboratorium perpustakaan yaitu seorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku. Pelatih ekstrakurikuler yaitu tenaga kependidikan yang bertugas mengembangkan minat dan bakat. Petugas keamanan yaitu orang yang bertugas menjaga lingkungan sekolah. Materi selanjutnya yaitu etika profesi kependidikan. Etika merupakan aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman melakukan perbuatan sehari-hari. Nah, tujuannya yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Dan fungsinya yaitu untuk membantu guru, untuk mencegah guru melakukan perilaku yang negatif, untuk menjaga komitmen guru. Pengembangan etika profesi kependidikan yaitu pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Sarana sikap profesional pendidikan yaitu sikap terhadap peraturan perundang-undangan, sikap terhadap organisasi profesional, sikap terhadap teman sejawat, dan sikap terhadap peserta didik. Poin selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. Teknologi merupakan suatu temuan canggih yang
akhirnya dijadikan atau dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana untuk bertahan hidup. Pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan yaitu manajemen sistem informasi, yaitu sebuah sistem informasi organisasi untuk mendukung proses manajemen. E-learning adalah sebuah teknologi informasi yang diterapkan dalam bidang pendidikan dalam bentuk virtual. Media pembelajaran sebagai sarana pembelajaran melalui penggunaan internet dan penggunaan komputer. Penggunaan life skill yaitu teknologi informasi komputer yang telah memasuki aspek kehidupan. Hampir semua bidang pekerjaan komputer diperlukan. Landasan, prinsip, teori, dan isu terkini profesi kependidikan. Landasannya yaitu Pancasila yang terdapat pada pasal 2 UU nomor 2 tahun 1989. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip profesi kependidikan yaitu menurut Undang-Undang pasal 7 nomor 14 tahun 2005 tentang guru, dosen yaitu memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, memiliki komitmen untuk meningkatkan pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional, memperoleh penghasilan ditentukan sesuai prestasi kerja, memiliki kesempatan mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Menurut Profesor Dr. Haji Husna Asmara dalam bukunya Profesi Kependidikan, mengadakan 2-3 prinsip dalam profesi kependidikan, yaitu prinsip tuturi handayani, prinsip belajar sepanjang hayat, dan prinsip mandiri dalam belajar. Adapun teori profesi kependidikan yaitu pendidikan klasikal yang berlandaskan pada filsafat klasikal. Pendidikan daripada proses yaitu pendidikan pribadi yang bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan teknologik yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasikal. Isu-isu profesi kependidikan yaitu ketika ada dengan kasus kekerasan terhadap siswa di sekolah, orang tua maupun bukannya mengklarifikasi dengan baik kepada sekolah, tetapi justru malah melaporkan guru ke aparat kepolisian. Akhirnya kasusnya menjadi ramai dan kalau sudah diliput di media, kasusnya bakalan menyebar kemana-mana dan dampaknya sebagai opini yang bisa muncul di mana-mana. Nah, tugas dengan aman dan nyaman tidak dihantui kriminalisasi. Karena itu pemerintah diharapkan segera menertibkan regulasi perlindungan guru dan globalisasi profesi guru perlu mengoptimalkan perannya dalam melindungi guru. Poin selanjutnya yaitu manajemen sekolah. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi menggunakan sumber daya dan penugasan staf, meningkatkan profesionalisme guru, munculnya gagasan baru, meningkatkan mutu partisipasi masyarakat. Fungsi manajemen yaitu merencanakan, mengalokasikan, memotivasi, mengkoordinir, dan menilai efektivitas program. Manajemen sekolah sebagai lembaga pendidikan formal sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat merupakan perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendidik warga negara. Sekolah dikelola secara formal, berhierarki dan kronologis yang berhaluan pada falsafah dan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana disepakati oleh para praktis pendidikan bahwa pendidikan bisa berjalan karena dibangun oleh pembelajaran dan sebagainya. Namun dari kesiswaan, kurikulum, bangunan fisik, media pembelajaran dan sebagainya, pendidikan merupakan faktor yang paling menentukan dalam pelaksanaan manajemen. Diperlukannya ada teknik-teknik manajemen kepemimpinan pendidikan sekolah, yaitu teknik manajemen konvensional. Manajemen konvensional banyak menekankan pada aspek mekanisme dan dekat dengan hubungan keberhasilan. Manajemen personal, teknik ini dilaksanakan dengan diwarnai oleh pengakuan dan kewibawaan seorang mengelola informasi. Manajemen by award, teknik ini memunculkan dorongan kerja dengan motivasi ekstrinsi. Orang dianggap mau bekerja apabila diberi hadiah atau pujian. Teknik manajemen modern pada zaman sekarang, falsafah dasar demokrasi sudah berkembang dan kemudian munculnya upaya baru dalam manajemen proses pendidikan. Manajemen delegation, teknik ini dilaksanakan untuk memberikan kepercayaan dan manajemen sistem. Teknik ini dilaksanakan dengan melihat komponen-komponen yang ada dalam pendidikan sebagai kesatuan yang utuh, misalnya sekolah.
Materi selanjutnya yaitu pengertian supervisi pendidikan. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personal sekolah lainnya dalam penyampai tujuan pendidikan. Ini berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaruan dalam pendidikan, pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran, dan metode-metode mengajar yang lebih. Tujuan supervisi pendidikan yaitu perbaikan dan perkembangan proses-proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, meningkat mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dan dalam hal implementasi dan adapun prinsip-prinsip supervisi pendidikan, yaitu prinsip ilmiah yang mengandung ciri kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif. Kedua, untuk memperoleh data diperlukan alat perekam data. Ketiga, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis. Prinsip demokrasi, servis dan bantuan yang diperkirakan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru merasa aman untuk mengembangkan. Keempat, prinsip kerjasama yaitu mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of ideas, sharing of experience, memberi support, mendorong, stimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Prinsip konstruksi dan kreatif, setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Fungsi supervisi pendidikan, fungsi utamanya yaitu sebagai perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Sehubungan hal tersebut di atas, maka Piazzardi memberikan 8 fungsi supervisi sebagai berikut: mengkoordinasi semua usaha sekolah, memperlengkap kepentingan sekolah, memperluas pengalaman guru, menstimulasi usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan pelayanan terus-menerus. Peran supervisi pendidikan yaitu koordinatif, yang dimana mengkoordinasi program belajar, konsulta sebagai memberi bantuan yang terhadap masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Pemimpin kelompok yaitu dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok. Evaluator yaitu membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Materi selanjutnya yaitu pengertian organisasi pendidikan dan tenaga pendidikan. Organisasi profesi kependidikan adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun jenis organisasi pendidikan yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, Ikatan Guru Indonesia, dan terakhir Federasi Guru Independen Indonesia. Pengembangan organisasi profesi pendidikan yaitu pertama, hakikat profesi yang menunjuk pada penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntunan yang seharusnya. Kedua, fungsi organisasi profesi kependidikan yaitu untuk mempersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya dan memiliki fungsi peningkatan yaitu fungsi pemersatu, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Materi selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik. Tujuannya yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mengarahkan dirinya sesuai dengan potensi, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dapat menyesuaikan diri secara lebih efektif, dan mencapai taraf aktualisasi diri sendiri dengan potensi yang dimilikinya. Prinsip-prinsip bimbingan konseling yaitu prinsip umum, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Bimbingan diberikan kepada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing dapat mengarahkan dirinya dalam menghadapi kesulitan. Ketiga, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Keempat, bimbingan berkenaan dengan sikap tingkah laku individu. Kelima, pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan. Keenam, upaya pemberian bimbingan harus dilakukan secara fleksibel. Adapun prinsip yang berkaitan dengan peserta didik, BK melayani semua individu, BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku, BK memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap berbagai aspek, BK memberikan perhatian kepada
Perbedaan individual menjadi orientasi pokok. Prinsip khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, yaitu tujuan akhir bimbingan konseling adalah kemandirian setiap individu dalam proses konseling. Keputusan yang diambil hendaknya dilakukan oleh konseli. Permasalahan khusus yang dialami konseling harus ditangani oleh tenaga ahli. Bimbingan konseling adalah pekerjaan profesional. Prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan. BK berurusan dengan hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu. Asas-asas bimbingan konseling yaitu asas kerahasiaan yang dimana semua data harus dirahasiakan, asas kesukarelaan yang dimana jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa, maka siswa akan rela untuk diberikan solusi pada masalahnya. Asas keterbukaan, bimbingan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan, baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Asas kekinian, yaitu masalah individu yang ditangguling adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah lampau. Asas kemandirian dalam memberikan layanan pembimbing, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Asas kegiatan, usaha layanan bimbingan dan konseling yang memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan. Asas kedimensian itu upaya layanan bimbingan konseling untuk menghendaki sesuatu yang terjadi dalam perubahan. Peran bimbingan konseling adalah posisi kunci dalam sebuah lembaga, yaitu institusi sekolah, pendukung maju atau mundurnya mutu pendidikan, yang dimana seperti telah disebutkan sebelumnya tidak hanya terbatas pada bimbingan yang bersifat akademik, tetapi juga sosial, pribadi, intelektual, dan pemberian. Selanjutnya yaitu layanan profesi kependidikan, yaitu layanan khusus bimbingan konseling, yang dimana komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan di sekolah. Layanan khusus perpustakaan sekolah, yang dimana sebagai pusat sumber belajar yang menjadi denyut nadi dalam proses belajar. Layanan khusus laboratorium sekolah merupakan tempat implementasi berlakunya eksperimen. Layanan khusus ekstrakurikuler, yaitu sebagai pendamping kurikuler di sekolah sebagai memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Layanan khusus profesi kependidikan, yaitu di mana manajemen pendidikan yang diberikan sekolah kepada peserta didik. Sedangkan adapun fungsi manajemen layanan khusus yaitu perencanaan berupa analisasi kebutuhan penyusunan program layanan khusus, pengorganisasian program layanan khusus, penggerak berupa pengaturan dalam pelaksanaan layanan khusus. Dan adapun pemanfaatannya yaitu sebagai UKS, kafeteria, koperasi, OSIS, transportasi, asrama, dan lain-lainnya. Pun layanan khusus koperasi sekolah ini untuk yang dibentuk oleh sekolah di kalangan siswa dalam menunjang pendidikan siswa di latihan beroperasi. Layanan khusus organisasi yaitu seperti OSIS, suatu organisasi yang berada tingkat sekolah menengah di Indonesia. Layanan khusus transportasi sekolah, program transportasi adalah nampaknya sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat pendidikan. Layanan khusus asrama di sekolah, salah satu lingkungan pendidikan yang membentuk sikap profesional peserta didik adalah asrama sekolah. Layanan khusus akselerasi pendidikan yang bersifat reguler ternyata belum dapat mengoptimalkan kebutuhan tersebut pada individual siswa, yaitu layanan khusus skala inklusi pendidikan yang merupakan wadah ide yang diharapkan bisa mengakomunikasi pendidikan bagi semua. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler yaitu menurut Sopiatin yaitu menumbuhkan pribadi siswa yang jasmani dan rohani bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler yaitu mengembangkan aspek-aspek kemanusiaan peserta didik, dan layanan khusus usaha kesehatan sekolah yaitu program kesehatan yang dengan disebut UKS, yaitu pendidikan kesabaran, pelayanan untuk membina lingkungan sekolah bisa lebih bersih dan mewujudkan peserta didik yang sehat dan cerdas. Layanan khusus kafeteria sekolah yaitu merupakan salah satu bentuk layanan sekolah yang berusaha menyediakan makanan dan minuman. Poin terakhir yaitu pendidikan non-formal. Pengertian non-formal adalah aktivitas belajar di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal namun tetap dilakukan secara terorganisasi menurut Marzuki tahun 2012 halaman 137. Tujuan pendidikan non-formal adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam, pendidikan keaksaraan, pengetahuan kesehatan dan gizi, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, dan sebagainya. Untuk keperluan pendidikan, lanjutnya melengkapi pendidikan tingkat dasar dan peningkatan nilai hidup-hidup, misalnya meditasi,
pendidikan kesenian, pengajian sekolah minggu, dan lain-lain. Fungsi pendidikan non-formal yaitu untuk mengisi waktu luang, mengembangkan potensi peserta didik, dan keterampilan fungsional, pengembangan sikap, dan kepribadian profesional, serta menjamin integrasi kehidupan sosial, berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Ciri-ciri pendidikan non-formal yaitu tujuan jangka pendek yang berupa kemampuan fungsional untuk kepentingan saat ini maupun masa depan. Waktu relatif singkat mulai yang beberapa hari sampai beberapa minggu. Persyaratan peserta didik yaitu mengikuti program pendidikan adalah kebutuhan, minat, dan kesempatan. Isi program atau kurikulum yang berpusat pada kepentingan dan kebutuhan peserta didik. Program pembelajaran struktur yang bersifat luas, jenis, dan terurai dalam program kegiatan yang bervariasi. Proses pembelajarannya itu dipusatkan pada lingkungan masyarakat dan lembaga serta berkaitan dengan kehidupan peserta didik masyarakat. Ketujuh, hasil belajar yang diterapkan langsung dalam kehidupan dan lingkungan pekerjaan di masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh pelaksanaan program dan peserta didik, dan pembinaan program dilakukan secara demokratis. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi profesi kependidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.